Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Tabi pun. Halo Tribuners. Bertemu lagi bersama saya Yoso Mulyawan dalam acara Suara Demokrasi untuk Rakyat yang disiarkan secara live di Tribun TV Lampung, streaming Facebook. Baik, Tribuners, sore ini kita akan membahas mengenai Pilkada 2020. Dalam hal ini, sore ini kita akan membahas khusus tentang Partai Keadilan Sejahtera atau PKS terkait dengan seperti apa rekomendasi pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah di 8 kabupaten kota dari jalur partai politik. Nah, Tribuners, kita sore ini kedatangan narasumber langsung, yaitu Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Lampung, Bapak Ahmad Mufti Salim, atau biasa kami panggil Mas Mufti. Halo, selamat siang menjelang sore, Mas Mufti. Tabi pun. Ya, selamat siang menjelang sore. Ya. Assalamualaikum, Mas Yoso. Waalaikumsalam. Ya pun. Apa kabar Mas Mufti? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah sehat-sehat. Di mana posisi Mas Mufti? Di DPRD provinsi Ini atau di kantor PKS ini? sampai Kota Metro. Oke, Tadi di Metro ya. DPRD sampai zuhur kurang lebihnya. Oke. Kemudian kan ada agenda ke Metro, jadi Ya. sekarang ada di Kota Metro. Oke, ke lokasi tempat pencalonan Mas Mufti ya? Ya, Iya. kota yang indah di Bumi Ruwajurai, Lampung. Oke, Mas. Mas, kita nanti juga bahas tentunya Pilkada Metro di mana Mas Mufti dicalonkan di Metro, tetapi overall kita akan bahas rekomendasi PKS di mana kapasitas Mas Mufti sore ini adalah Ketua DPW PKS Provinsi Lampung. Maka kita akan bahas di 8 kabupaten kota. Mungkin kita mulai, Mas Mufti. Ya. Baik. Ya, Mas Mufti, kita mulai dari Pilkada Bandar Lampung, Mas, karena Bandar Lampung tentunya sebagai pusat wajah ibu kota di Provinsi Lampung. Bagaimana, Mas, perkembangan rekomendasi dari PKS untuk Pilkada Bandar Lampung? Kita tahu ada 3 calon yang maju dari jalur partai. Yang pertama itu ada Wakil Wali Kota M. Yusuf Kohar, kemudian ada Eva Dwiana, istri wali kota sekarang Herman AN. Kemudian yang ketiga ada mantan Bupati Lampung Selatan, yaitu Riko Menoza SZP. Silakan Mas Mufti, bagaimana perkembangan PKS sendiri Mas untuk di Pilkada Bandar Lampung? Terima kasih sebelumnya untuk pemirsa Tribun News yang saya banggakan. 1 menit pertama saya ingin jelaskan bahwa PKS Lampung sesuai arahan pimpinan menjadikan Pilkada serentak 2020 di mana kita ada 8 titik kontestasi Pilkada. Kami ingin menjadikan Pilkada serentak ini sebagai sarana relaksasi ketegangan politik bangsa. Bahwa kita tahu Pilpres di mana cuma ada 2 paslon, kemarin kan ada semacam pembelahan, ngaku tidak ngaku, kita merasakan ada pembelahan itu. Nah, arahan pimpinan dan saya sangat sepakat, kemudian saya upayakan bahwa Pilkada serentak 2020 di 8 titik adalah sarana untuk merelaksasi supaya ketegangan ini berkurang. Caranya bagaimana? Kita berharap di 8 titik ini kita akan berkoalisi dengan parpol-parpol baik pengusung 01 ataupun 02 di Pilpres, sehingga kita akan berkoalisi dengan Golkar, Demokrat, PDIP, Nasdem, PKB dan seterusnya. Itu keinginan awal. Nah, inilah yang kemudian kita terus melakukan komunikasi-komunikasi dengan berbagai kandidat yang notabene kebanyakan dari mereka adalah fungsionaris, kader, ataupun pengurus, bahkan pimpinan di partai-partai tadi. Nah, ini bingkainya. Nah, nanti ini memudahkan ketika kita setengah jam akan berbicara Pilkada serentak, bingkai inilah yang kemudian ingin kami komunikasikan ke publik, masyarakat Lampung. Khusus Bandar Lampung, ini adalah satu daerah yang
sampai hari ini kami di DPW belum menerima keputusan DPP terkait dengan kepada siapa rekom itu akan jatuh. Tapi publik juga sudah tahu bahwa ada 4 kandidat waktu itu yang intensif melakukan komunikasi dengan PKS dan akhirnya mengerucut kepada 3 kandidat, dan 3 nama tadi adalah nama-nama yang disebutkan oleh host, oleh pembawa Mas Yoso ya. Itulah 3 nama yang potensial untuk diusung oleh PKS. Komunikasinya sangat intensif kepada ketiga kandidat tersebut. Itu kira-kira. Oke, Mas. Ya, Mas, sebelum masuk nanti lebih jauh ke pilkada-pilkada lainnya. Di Pilkada 2020 ini yang menjadi prinsip dari PKS dalam pengusungan calon ini seperti apa, Mas? Apakah misalkan dari sisi sosok, misalkan dia yang elektabel, kemudian dia yang populer, atau misalkan melihat dari sisi modal, yang mana calon yang punya kekuatan modal, atau dari visi misinya? Silakan Mas Mufti. Oke. Tadi kalau niatan umumnya sudah ditangkap ya, sudah saya sampaikan, sudah difahami, adalah ajang untuk relaksasi ketegangan, sehingga kita akan bekerja sama dengan berbagai pihak dari parpol-parpol yang ada di Provinsi Lampung. Nah, untuk kepada siapa rekomendasi itu akan diturunkan, tentu pakem-pakem yang selama ini ada dari panduan pilkada PKS, itulah yang menjadi acuannya. Yang pertama, tentu sosok ini adalah orang yang siap bekerja sama dengan PKS. Mana mungkin orang yang tidak berkenan bekerja sama dengan PKS dalam arti luas dan positif akan kita usung, itu satu. Yang kemudian di dalamnya nanti ada visinya, misi dan seterusnya, karena PKS punya cita-cita yaitu untuk hadir memperbaiki kondisi bangsa negara kita untuk tetap dalam kondisi lebih baik. Nah, selanjutnya sosok ini adalah sosok yang memiliki track record positif. Dalam arti dia sudah bisa kami baca bahwa kalaupun dia nanti menjadi kepala daerah, kita usung dan terpilih, dugaan kuat kita adalah orang ini akan menghadirkan hal-hal positif untuk masyarakatnya. Yang ketiga, memang kita juga menghitung potensi menang. Potensi menang ini variabelnya banyak, bukan hanya uang, bukan hanya popularitas, bukan hanya jaringan, tapi satu kesatuan dari unsur-unsur pendukung kemenangan. Itu semua kita kalkulasi, kemudian kita komunikasikan, kita juga tanyakan tentang kesiapan-kesiapan itu. Selain di beberapa titik kita memprioritaskan kader untuk maju sebagai kontestan. Itu kira-kira. Baik. Kalau di Pilkada Bandar Lampung menakar 3 balon ini seperti apa, Mas? Dari apa yang disampaikan oleh Mas Mufti tadi soal prinsip-prinsip PKS dalam mengusung calon. Oke. Sosoknya saya kira sama-sama mudah dipelajari oleh masyarakat Kota Bandar Lampung. Untuk tadi kandidat pertama yang disebutkan adalah Pak Wakil Wali Kota, Pak Yusuf Kohar, adalah sosok yang secara presentasi kemarin diuji publiknya PKS Kota Bandar Lampung juga kita melihat kemampuan beliau menguasai masalah Kota Bandar Lampung, hadir dengan tawaran-tawaran solusi. Pak Yusuf Kohar saya kira orang yang cukup menguasai permasalahan. Kalau masalah track record dan seterusnya, karena kapasitas beliau sebagai wakil wali kota, tentu publik masih menunggu sepak terjang dan prestasi-prestasi beliau. Itu yang untuk Pak Yusuf Kohar. Kalau Bunda Eva Dwiana, beliau betul belum menjadi wali kota, tapi sosok beliau sebagai istri wali kota, sebagai ketua ini, ketua itu yang memang ex officio ataupun kemudian terpilih, itu saya kira juga bisa dibaca sebagai kiprah beliau andil di
pembangunan Kota Bandar Lampung. Terlebih saat mencalonkan DPRD provinsi, pemilih yang langsung ke beliau paling tidak yang disahkan oleh KPU adalah angka yang fantastis, sehingga dari sini nampak Bunda Eva Duyana adalah sosok yang dipercaya oleh sejumlah banyak warga Kota Bandar Lampung. Sedangkan Bung Riko Menoza adalah sosok Bupati Lampung Selatan yang saya kira publik juga tahu, selain riwayat keluarga beliau yang memang punya pengalaman memimpin Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung bahkan, termasuk beliau sendiri yang pernah memimpin satu periode di Kabupaten Lampung Selatan, tentu ini sosok yang tidak perlu diragukan akan kefahaman dan kemampuannya memimpin Kota Bandar Lampung. Kesimpulannya, sosok ini overall bisa kita percaya seandainya kita nanti usung menjadi calon kepala daerah di Kota Bandar Lampung. Itu Mas Yusuf. Baik, kita tunggu rekomendasi resminya di Bandar Lampung. Mas Mufti, kita beralih ke kota kedua di Lampung, yaitu Metro. Nah, di mana Mas Mufti juga dipercaya untuk dicalonkan. Ini agak menarik kemarin, Mas. Bukan agak sih, cukup menarik dinamika di Metro. Sempat PKS bergandengan dengan Nasdem, yaitu mengusung sebagai wakil Ketua Nasdem di Metro, Saleh Chandra. Tetapi kemudian rekomendasi Nasdem berubah ke Ana dan Fritz. Nah, sejauh ini seperti apa, Mas? Kalau di Metro, PKS sendiri sudah resmi mengusung Mas Mufti. Silakan, Mas. Oke, saya kira kerjasama Nasdem dan PKS di Provinsi Lampung bukan hanya sekarang ya, bukan hanya hari ini, tapi di Pilgub kita sudah menjadi satu tim untuk pemenangan Mustafa Jajuli, sehingga praktis personil-personil yang ada mayoritasnya di Nasdem dan PKS Provinsi Lampung, termasuk di Lampung Tengah, adalah personil-personil yang sudah formal atau informal, baik kepartean ataupun kekeluargaan, persahabatan dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian komunikasi ini berjalan dengan lancar di level daerah dan wilayah. Tapi kan pasti Nasdem pusat punya pertimbangan-pertimbangan yang kita sendiri tidak bisa intervensi. Maka terjadilah apa yang telah terjadi, kemudian kita intensifkan komunikasi dan akhirnya DPP Nasdem percaya untuk kemudian pencalonan di Kota Metro untuk kepada kader PKS dan kader Nasdem sebagai paslon. Kira-kira seperti itu gambaran besarnya. Ya, PKS masih kurang 1 kursi. Di Metro 4 kursi, Mas ya. Sementara pencalonan minimal 5 kursi. 4 kursi dari 25, berarti baru 16%, kurang 1 kursi lagi. Kurang 1 kursi. Kira-kira ke depan koalisinya dengan siapa nih, Mas? Itu tadi dengan Nasdem 3 kursi. Oke. Ya, jadi walaupun Nasdem sudah 7, rekomendasinya ke Ana Fritz, tetap berkoalisi dengan Nasdem, Mas ya? Bukan, masalahnya kan Nasdem sudah mengumumkan di 2 minggu terakhir bahwa Pak Taufik Basari selaku Ketua DPW sudah merilis saya lupa kesempatannya apa gitu ya, ada momen apa, tapi sudah mengumumkan pencabutan rekom ke Ana Fritz ke Mufti Salim Saleh Chandra, kira-kira seperti itu. Jadi sudah dicabut, Mas, ya, sudah diumumkan, sudah dirilis, sudah dicabut. Info yang saya tahu ya. Nanti untuk konfirmasinya tentu baiknya ke Nasdem, ke pihak Nasdem. Tapi yang saya tahu rekomendasi Nasdem untuk Kota Metro ke Ahmad Mufti Salim dan Saleh Chandra Pahlawan, Ketua Nasdem Kota Metro. Baik, Mas, kita beralih geser dikit ke Lampung Tengah karena ada kaitannya dengan Metro, Mas. Nah, kemarin karena ada perubahan rekomendasi ke Ana Fritz, kemudian banyak kalangan yang dalam tanda kutip mencuatkan isu koalisi PKS Nasdem di Lampung Tengah juga bakal bubar nih. Tetapi ternyata tidak, Mas ya. Tetap mengusung Nesi. Silakan Mas Mufti mungkin penjelasannya. Ya, jadi sampai hari ini rekomendasi masih tunggal kepada Nesi Kalvia.
itu belum dicabut oleh PKS, dan dari komunikasi terkini itu semakin kuat untuk kemudian Nessy Calvia adalah kandidat yang akan kita usung di Lampung Tengah. Kita sedang menunggu beliau dalam waktu dekat untuk menentukan calon wakilnya. Mudah-mudahan di awal Agustus ini, dalam 1 pekan ini, sudah ada pengerucutan sehingga kami segera proses untuk paslon di Lampung Tengah yang akan membersamai Bunda Nessy Calvia. Baik. Sudah cukup koalisi PKS Nasdem, Mas, di Lampung Tengah, Mas? Sudah, sama. Metro dan Lampung Tengah, PKS dan Nasdem sama-sama ketika kursinya digabung sudah melampaui, bahkan melebihi. Dan kita masih berharap ada partai yang juga bergabung ke koalisi PKS Nasdem baik di Metro ataupun di Kabupaten Lampung Tengah. Oke, Mas Mufti, di Metro berpasangan kandidat PKS dan Nasdem. Bagaimana dengan Lampung Tengah, Mas, untuk sosok wakil? Kalau PKS sendiri kemarin apakah mengusungkan kader juga? Kemudian sejauh mana pembicaraan wakil sejauh ini? Iya. Kita setelah melihat kondisi internal internal PKS, maksud saya, baik yang di level provinsi ataupun di Kabupaten Lampung Tengah, kemudian berkomunikasi dengan Bunda Nessy Calvia. Per hari ini kemungkinan besar yang akan kita pasangkan menjadi wakil adalah sosok yang belum, saya bilang belum menjadi kader PKS, gitu. Tapi insya Allah sosok ini adalah sosok yang akan mensupport pemenangan Nessy Calvia di Kabupaten Lampung Tengah. Memang sosok yang kita kalkulasi akan bisa menambah ceruk atau segmen yang akan kita bidik melalui paslon ini, Nessy dan sosok bakal calon wakil yang memang sudah belum dipublikasikan, Mas? Ya. Namanya belum dipublikasikan? Belum bisa, karena kan nanti nama orangnya sudah ada, nama pasti juga sudah ada, tapi kan proses komunikasi politiknya sedang dalam tahap finalisasi supaya semuanya berjalan dengan baik. Nanti ketika 2 partai minimal Nasdem dan PKS sudah sepakat dengan nama calon wakilnya Nessy Calvia, nanti kita segera publikasikan ke publik, ke masyarakat. Belum menjadi kader tapi akan direkrut, Mas, ya? Halo, Mas Mufti. Nanti kita sampaikan pada waktunya. Oke, baik. Mas Mufti, menarik di Lampung Tengah ini, Mas. Kita tahu Bupati sebelumnya, Mustafa, yang juga adalah suami dari Nessy yang saat ini diusung, itu tersandung kasus korupsi kemarin. Nah, bagaimana, Mas, PKS melihat ini? Apakah ada kekhawatiran atau tidak khawatir atau seperti apa terkait dengan rekam jejak Mustafa, ya, suami dari Nessy? Silakan, Mas. Yang Pak Mustafa kan dia manusia atau warga negara yang ikatan hukumnya juga ada ketentuan-ketentuannya. Sementara Nessy Calvia sebagai warga negara juga punya hak-haknya, kan begitu. Nah, setelah kita kalkulasi baik secara hak-hak asasi manusianya, juga secara politiknya, secara kondisi masyarakat Kabupaten Lampung Tengahnya, maka kita melihat bahwa pencalonan Nessy Calvia tidak terhalang oleh hal-hal yang sifatnya masa lalu atau hal-hal yang diduga bisa mengganggu proses pencalonannya. Sepanjang yang kami pahami, kita pelajari dan kita komunikasikan dengan Bunda Nessy Calvia, proses pencalonan beliau insya Allah bisa berjalan dengan baik. Bahkan potensi kemenangan beliau pun ketika masyarakat Lampung Tengah kita tawari dengan kandidat ini, antusiasme masyarakat kami melihatnya sangat tinggi untuk memilih beliau, karena memang sepanjang beliau di Lampung Tengah, kiprah Bunda Nessy Calvia
cukup dekat dengan masyarakat, khususnya kaum ibu-ibu, dan belakangan setelah masuk ke proses pencalonan, jangkauan beliau bahkan ke seluruh lapisan masyarakat, kami merasa bahwa masyarakat Lampung Tengah sangat bisa menerima pencalonan beliau. Oke. Gitu. Mas, biasanya sebelum pengusungan atau jatuhnya rekomendasi ada survei popularitas, elektabilitas. Tadi Mas Mufti menyebut masyarakat sepertinya masih tetap akan memilih Nesi. Apakah ini juga berdasarkan hasil survei, Mas? Di survei seperti apa, Mas, sosok Nesi? Ya, justru itu kalau kami tidak melihat survei dan merasakan denyut masyarakat di lapangan, kami juga tidak tertarik untuk mengusung beliau. Jadi praktis, pertama survei itu bukan hanya sekali, bahkan beberapa kali, karena beliau juga melakukan, pihak kami melakukan. Dari hasil beliau itu sangat tinggi. Nah, setelah kita sepakat di bulan Maret, kalau tidak salah kemarin rekomendasi kita serahkan sebelum puasa ya, kami juga sudah mulai turun, maka kami merasa antusiasme masyarakat terhadap kehadiran Nesi Kalvia sebagai bupati itu bukan hanya baik, tapi sangat baik, sangat tinggi antusiasmenya. Itu. Jadi antara survei ilmiah ataupun apa yang kami rasakan di lapangan ini ya sebanding ya selaras gitu, sama. Baik, Mas Mufti. Kita mungkin berlanjut ke Lampung Selatan, bergeser ke Lampung Selatan, Mas Mufti. Kira-kira seperti apa PKS di Lampung Selatan, Mas Mufti? Di sana ada petahana Nanang Ermanto yang sudah mendapatkan beberapa rekomendasi juga dan sedang menanti rekomendasi dari partai lain. Kemudian ada Tony Eka Chandra yang diusung oleh Golkar. Kalau Mas Nanang tadi PDIP dan lain sebagainya. Kemudian juga ada sosok lain seperti misalkan Hipni dan lain-lain. Silakan Mas Mufti. Oke. Ya. Terima kasih. Untuk Lampung Selatan kita tahu bahwa Golkar sudah mengumumkan bahwa paslon yang akan diusung oleh Golkar adalah Tony Eka Chandra dan Antoni Imam. Mungkin Bung Yoso tahu ini ya? Iya. Oke. Merespon apa yang diumumkan oleh Golkar, kita merespon positif. Maka hari-hari ini kita sedang tahap validasi memastikan apakah betul-betul paslon ini mendapatkan rekomendasi DPP, karena kan kami baru dengar melalui media massa. Nah, maka kami mengundang Pak Tony Eka Chandra yang mendapatkan rekom itu ke DPP PKS ini dalam waktu dekat. Ini lagi mengatur waktu lah ya, karena sama-sama banyak kesibukan. Kita ingin memastikan kalau memang kepastian itu kami yakini bahwa akan berangkat Tony Eka Chandra dan Antoni Imam, maka PKS Lampung insya Allah secara bulat akan menyetujui paslon ini, sehingga Golkar yang 7 kursi bersama PKS yang 6 kursi di Lampung Selatan, 13 kursi sudah melampaui batas minimal 20%. Insya Allah kita akan berkoalisi dengan Partai Golkar di Lampung Selatan. Gitu. Tapi dalam proses pemastian validasi. Iya. Mas Mufti, soal bakal wakil yang diusung oleh PKS di Lampung Selatan, Mas Antoni Imam tentu sudah sangat kawakan di Lampung Selatan, di DPRD Lampung Selatan, kemudian di DPRD Provinsi juga maju dari Dapil Lampung Selatan. Bagaimana Mas Mufti melihat sosok Antoni Imam? Apakah kemarin ada sempat ada wacana misalkan Antoni Imam yang justru maju sebagai balon bupati misalnya? Silakan Mas Mufti. Ya, memang saat kita diskusi, beliau ketua Bapilu DPW PKS, dia kabit saya ya, sehingga kami paham betul kondisinya, baik kondisi Lampung Selatan ataupun kondisi Pak Antoni Imamnya. Maka secara alamiah gerakan-gerakan aktivitas-aktivitas beliau sangat sejalan dengan proses pencalonannya, karena memang
nafas dan keseharian beliau kan di selatan, sehingga jangankan beliau sebagai calon, saat sebelum calon pun aktivitas beliau sangat bisa diterima masyarakat. Nah, ini sosok beliau, sehingga pencalonan beliau saya kira ke masyarakat tidak terlalu ada beban, karena memang langkah politik beliau itu sejalan dengan aktivitas keseharian. Jadi saya kira sudah menjadi kegiatan rutin yang kemudian itu berdampak politik secara positif begitu. Jadi relatif tanpa beban beliau sebagai kandidat di Lampung Selatan. Nah, kita tawarkan untuk maju sebagai calon bupati, tapi tentu dinamika, komunikasi, postur dan seterusnya. Ketika komunikasi dengan Pak Tony Eka dan juga Golkar, sepertinya kami sepakat untuk posisi calon bupati ada di kader Golkar, kader PKS Pak Antoni Imam ada di posisi calon wakil bupati. Semoga cepat keluar rekomendasinya dari Golkar sehingga resmi ini, Mas Mufti, TIC dan Antoni Imam. Baik, Mas Mufti, kita bergeser ke ujung nih, agak jauh, Waikanan ini, Mas Mufti, Pilkada Waikanan. Ada sosok petahana Raden Adipati Surya, dan kemarin sempat muncul isu juga akan borong partai, apakah itu termasuk PKS. Kemudian calon lain itu ada Juprius dan Rina Marlina, istri dari anggota DPD RI Bustami Zainuddin. Bagaimana di Waikanan, Mas Mufti, silakan. Ya, kita tahu Adipati adalah bupati yang kami usung juga di periode yang lalu 2015. Kemudian perjalanannya kami pantau baik dari jauh ataupun dari dekat, khususnya kerjasama beliau dengan fraksi PKS di Waikanan, dengan teman-teman partai kader di sana, bagaimana kenyamanan kader, simpatisan dan seterusnya. Kemudian survei terakhir, maka memang praktis komunikasi yang sangat intensif kita dengan Adipati. Dengan kandidat lain kita berkomunikasi, memang kandidat lain waktu kami komunikasi masih ada banyak hal yang membuat kami belum bisa mendalami lebih jauh. Sehingga kans Adipati untuk kami usung dengan berbagai alasan tadi itu menjadi yang paling kuat. Dan mudah-mudahan saat pengumuman rekomendasi dalam waktu dekat ini, Adipati adalah salah satu yang bisa kita umumkan, kita usung di PKS. Tapi belum kita umumkan. Ya. Baik. Oke, bagaimana dengan pesisir barat, Mas Mufti? Nah, Pesbar ini sudah teman-teman PKS Pesisir Barat sudah menyampaikan beberapa nama untuk kami coba dalami. Ada paling tidak 3 nama, ya baik petahana Pak Agus Istiqlal, kemudian Pak Herlani, belakangan muncul Pak Peter yang diusung PDIP. Nah, sampai hari ini kita belum bisa kerucutkan. Kalau Bu Erlina kita komunikasi, tapi pada akhir komunikasinya itu kan kemudian beliau majunya sebagai bakal calon wakil, sehingga saya sebut tadi yang calon bupatinya, itu maksudnya. Bu Erlina juga kita komunikasi juga, termasuk Pak Arya Lukita dari Demokrat juga kita komunikasi. Nah, tapi sampai hari ini kami belum bisa kerucutkan karena banyak kendala. Yang paling terasa kendalanya karena PKS di sana nggak ada kursi, Bung Yoso. Jadi karena nggak ada kursi, sehingga wajar kalau kemudian mungkin teman-teman kandidat yang akan maju di Pesisir Barat ya masih belum terlalu menjadi prioritas, sehingga kami belum banyak mendapatkan info-info untuk kemudian mengusung siapa. Tapi paling tidak 3-4 nama yang tadi saya sebut adalah sosok-sosok yang sudah berkomunikasi dengan keluarga besar PKS, baik di PKS Kabupaten Pesbar ataupun dengan kami yang di provinsi. Baik. Oke, Mas Mufti, ada 2 kabupaten lagi. Coba kita ke Pesawaran, Mas Mufti.
seperti apa di Pesawaran Mas Mufti? Ini menarik juga pertarungan Bupati Dendi Ramadona dan Ketua DPRD M. Nasir, dan ada beberapa calon lain. Silakan Mas Mufti. Ya, kita dapat laporan. Ini mirip untuk Pesawaran, kita kondisi PKS dari data yang ada, dari laporan yang ada, dari pantauan yang ada, mirip di Waikana. Sehingga memang komunikasi yang lebih intensif, bukan kita tidak komunikasi dengan kandidat yang lain, tapi yang lebih intensif kita dengan Pak Dendi. Selain memang dulu kita yang usung, ya kan, kemudian perjalanannya teman-teman fraksi PKS juga nyaman, kemudian dengan teman-teman kader dan seterusnya juga lumayan intensif komunikasinya, dan tentu semua ini setiap yang saya omongkan basis survei juga mengkonfirmasi bahwa memang beliau termasuk yang punya potensi menang yang cukup besar. Oke, terakhir Mas Mufti di Lampung Timur, seperti apa Mas Mufti? Ya, Lampung Timur kita ada 3 kandidat yang berkomunikasi sama-sama intensif. Yang pertama petahana, yang dulu kader Demokrat, sekarang masih walau alam jadi kader partai apa nanti berlabuhnya Pak Saiful ya. Kemudian ada Pak Yusran yang memang tahun tahun-tahun sebelumnya terus intensif berkomunikasi dengan PKS, dan terakhir Pak Dawam Raharjo. Nah, 3 inilah nama-nama yang kita berangkatkan ke DPP untuk kemudian mendapat rekomendasi. Itu untuk Lampung Timur memang sedang dalam tahap finalisasi. Mudah-mudahan 1 dari 3 nama itu akan keluar dari PKS. Baik. Ya, Mas Mufti, dari sekian rekomendasi pilkada tadi, kapan ini PKS pengumumannya Mas Mufti? Apakah juga pakai gelombang-gelombangan kayak PDIP atau seperti apa Mas Mufti? Kalau prinsipnya kan kita ingin mengumumkan dengan format yang sudah berpasangan. Nah, beberapa kandidat itu kan belum mantap calon wakilnya, gitu. Paling nanti kita gelombang yang akan kita tahapan pengumumannya dipilah antara yang sudah berpaslon dulu, kita umumkan, kemudian baru yang kemudian untuk yang sudah berpaslon, karena ini pinginnya kita saat mengumumkan itulah yang kemudian akan kita daftarkan di KPUD 4 sampai 6 September, jadi 1 bulan akan datang. Harapannya kita nggak kerja 2 kali gitu ya. Sehingga mudah-mudahan ketika nanti rekom yang berpasangan keluar, nanti kita atur karena menghindari kerumunan massa, kemungkinan saat penyerahannya kita bagi waktunya, yaitu kita bagi waktunya bisa 2 atau 3 tahap lah untuk 6 kabupaten kota yang memang belum kita beri rekomendasi, termasuk mungkin Metro dan Lampung Tengah yang nanti secara resmi paslonnya sudah muncul di rekomendasi partai-partai gitu. Baik, Mas Mufti, kita ngobrol isu soal politik Lampung kaitannya dengan pilkada. Mas Mufti, di Lampung ini sudah umum pembicaraan soal siapa pemodal atau cukong di balik pencalonan, misalkan pilgub, termasuk juga pilkada, Mas Mufti. Ada satu pemodal besar, ya, perusahaan yang setiap momen politik di Lampung, perusahaan ini atau pemodal besar ini selalu turun gitu. Kira-kira begitu pembicaraan awam, pembicaraan di warung kopi maupun di kalangan wartawan juga. Nah, Mas Mufti, PKS menanggapi ini seperti apa, Mas Mufti? Apakah di pilkada ini seperti itu juga atau seperti apa, Mas Mufti? Silakan. Iya, prinsipnya yang kami ketahui, kami rasakan, baik saya sebagai pribadi ataupun keluarga besar PKS Lampung, ya itulah yang diketahui, yang dirasakan oleh publik
Lampung, karena kami kan bagian dari masyarakat Lampung. Ya. Jadi sama lah bahwa yang dirasakan publik yang Mas Yoso ungkapkan tadi pasti sama dengan yang kita rasakan. Baik. Cuman memang apakah PKS kemudian melakukan apa sikap-sikap yang akan diambil di titik-titik pilkada yang ada? Tentu kami harus objektif secara moderat lah ya, moderat untuk menentukan calon itu. Jadi kami pemodal bukan menjadi faktor utama, kami menentukan kandidat. Tadi banyak faktor yang kemudian kami melabuhkan pilihan, kemudian rekomendasi turun. Jadi tidak ada istilah kalau didukung pemodal kita usung, atau sebaliknya kalau didukung modal tidak kita usung, karena variabel itu bukan variabel utama, ini hanya bagian yang melengkapi. Tentu kita ketika nanti juga seandainya mengusung orang yang di backup oleh pemodal, kita pastikan jangan kemudian lupa akan nilai utama dari seorang pemimpin, yaitu melayani, membangun, menjunjung nilai-nilai positif dan seterusnya. Kalaupun tidak, tentu kita tidak perlu juga bersumpah serapah dengan pemodal dan seterusnya. Bingkainya adalah aturan hukum dan juga etika politik. Baik. Satu lagi mungkin Mas Mufti sebelum kita sampai di penghujung acara, soal politik uang Mas Mufti yang juga sering jadi perbincangan di perpolitikan Lampung. Di setiap momen selalu ada perbincangan mengenai politik uang. Di Pilgub 2014 misalnya ada istilah politik gula-gula, kemudian kemarin di 2019 juga berganti, bukan gula-gula lagi katanya apa gitu misalnya. Kira-kira seperti apa untuk Pilkada 2020 ini terkait dengan tren politik uang bagi PKS sendiri seperti apa, Mas Mufti? Silakan. Ya, tentu sebagai pimpinan dan juga anak bangsa lah, apalagi kader partai, kita tidak boleh menyerah ketika kondisi kita dihadapkan dengan hal-hal yang tidak ideal. Kita mesti punya tekad untuk mempertahankan idealisme berbangsa dan bernegara, termasuk di dalamnya berdemokrasi. Nah, money politik disepakati oleh anak bangsa adalah hal yang tidak positif untuk perjalanan kehidupan berbangsa bernegara, khususnya dalam berdemokrasi. Nah, saya lebih tertarik untuk bagaimana stakeholders demokrasi kita, khususnya di Provinsi Lampung, sama-sama bertanggung jawab untuk tidak membiarkan money politik ini merajalela ataupun meratulela. Ini candaan. Kalau rajalela pelakunya laki-laki, kalau perempuan ratulela katanya. Ini harus tanggung jawab. Kemudian penyelenggara saya kira perlu cobalah kita sama-sama, entah bukan hanya introspeksi, kita mengupgrade kapasitas dan integritas kita. Karena kan penyelenggara juga sangat punya pengaruh untuk terjadi atau tidak terjadinya politik uang. Saya kira termasuk teman-teman media adalah bagian kontrol, sosial kontrol kita, termasuk dalam demokrasi. Ketika komitmen itu ada di kita, para stakeholder demokrasi, mudah-mudahan bisa terminimalisir semaksimal yang bisa kita lakukan. Termasuk kami dari praktisi atau pelaku politik dari partai politik. Gitu. Baik. Bang Yoso. Terakhir mungkin Mas Mufti, harapan PKS di Pilkada 2020 ini. Silakan Mas Mufti. Ya, harapan kami yang pertama, Pilkada 2020 ini kan dalam suasana pandemik COVID-19. Kita berharap semua kita, baik kontestan, tim sukses, penyelenggara ataupun masyarakat, disiplin terhadap protokol kesehatan. Kita ikuti acuan aturan-aturan dari PKPU dan seterusnya, supaya tidak terlalu berisiko untuk penyebaran COVID-19 yang di Lampung pun sebetulnya tidak terlalu aman. Ini yang pertama. Selain mendoakan mudah-mudahan tidak ada lagi penyebaran wabah pandemik COVID-19 di Lampung,
khususnya melalui proses pilkada serentak nanti. Ini yang harapan pertama. Harapan kedua, kita jaga kondusivitas, keamanan, kenyamanan, persatuan anak bangsa, khususnya masyarakat Lampung, di 8 titik khususnya secara umum di Provinsi Lampung. Elit harus sigap ketika ada potensi-potensi konflik horizontal, perpecahan, dan seterusnya. Kita mesti sama-sama bertanggung jawab. Seluruh elemennya, baik elit politik, elit tokoh masyarakat, termasuk tadi stakeholders demokrasi, salah satunya media. Yang terakhir tentu kami ingin hadirkan di pilkada ini kandidat-kandidat yang bukan hanya punya potensi menang, tapi kandidat yang di kabupaten kota dan akhirnya Provinsi Lampung akan menghadirkan nilai-nilai positif, kebaikan-kebaikan yang lebih besar. Dan PKS kemungkinan besar akan fokus di 2-3 titik pilkada, sehingga kader PKS bisa memberikan sumbangsih maksimal dalam pembangunan Provinsi Lampung melalui kader-kader yang masuk di eksekutif. Gitu. Terima kasih, Pak Yoso. Baik, Mas Mufti, kita sampai di penghujung acara. Terima kasih Mas Mufti atas waktu dan kesediaannya menjadi narasumber webinar kita, dan semoga sukses PKS di Pilkada 2020 ini. Amin. Salam buat teman-teman, Mas Mufti. Yes, ya. Assalamualaikum, selamat sore. Ya. Baik. Ya, waalaikumsalam. Salam kembali untuk keluarga besar Tribun. Baik, terima kasih Mas Mufti. Tribuners, kita sampai di penghujung acara. Kita akan bertemu di acara surat pekan depan. Tadi kita sudah membahas banyak bersama Mas Ahmad Mufti Salim, Ketua DPP PKS Lampung, bagaimana arah PKS di Pilkada 2020. Kita kembali lagi bertemu di Senin depan dalam acara surat Suara Demokrasi untuk Rakyat. Saya Yoso Mulyawan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.